Kita buka Ibrani pasal yang pertama. Sekali lagi kita membaca ayat yang pertama sampai ayat keempat. Hari ini kita akan masuk dalam ayat yang ketiga. Saudara, minggu lalu kita sudah bicara mengenai ayat yang kedua. Hari ini kita akan masuk dalam ayat yang ketiga. Mari kita membacakan sekali lagi keempat ayat ini yang terus ada kesinambungan satu dengan yang lainnya. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada hidup kami masing-masing. Firman Tuhan yang menciptakan, firman Tuhan yang inkarnasi dan menjalankan penebusan bagi kami. Firman Tuhan yang menopang kami adalah firman Tuhan yang berarti dalam hidup kami, ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat menghargai firman Tuhan, setiap perkataan yang keluar daripada nafas Tuhan, yang dinafaskan oleh Tuhan itu sendiri. Ajar kami untuk menjadi suatu gereja yang bertumbuh karena kami mencintai firman Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hamba-Mu juga serahkan setiap jemaat tempat ini. Berkuasalah atas pikiran kami, hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang agung itu. Kami berdoa, kami berharap. Amin. Saudara, sekali lagi saya mau tekankan ada 7 kalimat yang penting dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat kedua sampai ketiga, yang menyatakan mengapa Kristus itu demikian supreme, demikian utama, lebih daripada semua nabi-nabi. Ayat yang pertama, lebih daripada semua malaikat-malaikat. Ayat yang keempat, saudara, Kristus ada 7. Yang pertama, Ia ditetapkan, ini refreshing sekali lagi apa yang sudah dikatakan minggu lalu. Ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah menjadikan segala sesuatu. Yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yang keempat, Ia adalah gambar wujud Allah. Yang kelima, Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yang keenam, Ia selesai mengadakan penyucian dosa. Yang ketujuh, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Saudara, 7 perkataan ini bicara mengenai kesempurnaan daripada supremasi Kristus yang sempurna tersebut. Lebih daripada itu, 7 perkataan ini bicara mengenai 3 jabatan Kristus, yaitu Raja, Nabi, dan Imam, saudara. 3 jabatan Kristus ini adalah suatu yang sangat ditekankan dalam teologi reform. Calvin sangat menekankan, John Calvin menekankan ketiga jabatan ini, saudara. Tidak ada teologi lain, tidak ada tradisi lain yang menekankan ketiga jabatan ini sebagaimana teologi reform John Calvin telah menekankan. Kalau saudara melihat, saudara, seringkali terjadi kesalahan teologi karena salah satu dari jabatan ini ditekankan lebih daripada jabatan yang lain. Atau bahkan ketiga jabatan ini tidak terlalu ditekankan. Lutheran, saya mengulang lagi apa yang saya katakan minggu lalu, dan dalam pengulangan saya akan kembangkan lebih lagi, tambahkan lebih lagi. Ini bukan hanya pengulangan, ada hal-hal yang baru yang akan saya sampaikan, saudara catat dengan baik-baik. Lutheran, tradisi Lutheran menganggap bahwa satu daripada jabatan itu lebih penting daripada semua jabatan yang lain. Atau bahkan tidak ada jabatan itu yang terlalu penting untuk dibicarakan. Maka Philip Melanchthon mengatakan jabatan imam lebih tinggi atau lebih penting daripada jabatan lainnya. Nicholas Hunius mengatakan jabatan rajalah yang lebih penting. Atau Johannes Quenstedt mengatakan ketiga jabatan ini sama sekali tidak perlu banyak diperdebatkan. Unnecessary, tidak terlalu penting untuk dibicarakan, saudara. So, kalau saudara lihat kesalahan-kesalahan doktrin juga sering terjadi karena salah mengerti mengenai ketiga jabatan ini. Rasionalisme, atau mungkin lebih tepat diwakili oleh ajaran-ajaran liberal. Ajaran liberal sangat menekankan Kristus sebagai nabi lebih daripada yang lainnya, saudara. Termasuk Karl Barth. Karl Barth sangat menekankan bahwa fungsi Kristus yang paling utama itu adalah revelation, revealer yang menyatakan siapa Allah tersebut. Bahkan dalam teologi Karl Barth, revelation itself, pemwahyuan atau wahyu tersebut, revelasi tersebut adalah suatu hal, yaitu rekonsiliasi. Itulah pemikiran daripada Karl Barth. Revelation is reconciliation dalam pemikiran daripada Karl Barth, saudara.
Saudara, agama-agama atau ajaran-ajaran lain yang salah, mistisisme sangat menekankan masalah daripada keimamam Kristus, yaitu priesthood of Christ menjadi satu hal yang sangat utama sekali. Millennialism, yaitu orang-orang yang sangat menekankan mengenai 1000 tahun, sangat menekankan yaitu sifat raja daripada Kristus. Orang karismatik pada saat ini juga sangat menekankan sifat raja daripada Kristus. Ketika satu sifat daripada jabatan Kristus lebih diutamakan, lebih ditekankan, maka biasanya itu sudah menghasilkan error di dalam jabatan atau office daripada Kristus yang lainnya. Calvin sekali lagi mengatakan, the three offices of Christ, ketiga jabatan Kristus ini adalah fondasi iman yang menyelamatkan kita. Sekali lagi, saudara, bagi Calvin, saudara, ketiga jabatan Kristus ini adalah fondasi, a firm foundation, fondasi yang sangat teguh, yang akhirnya mendasari apa, yaitu iman yang menyelamatkan kita ini, saudara. Saudara, Bavinck mengatakan keterkaitan, Herman Bavinck, saudara, keterkaitan antara satu jabatan dengan jabatan yang lain. Memang ketiga jabatan itu adalah satu jabatan yang berbeda satu dengan yang lain, tapi tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya, saudara. Everything he is, siapa dia? Everything he says, saudara, apa yang dia katakan, everything he has done, apa yang dia sudah lakukan, everything he is, says, and done, saudara, itu semua menyangkut ketiga jabatan ini, saudara. Saudara, sekali lagi Bavinck mengatakan ketiga jabatan ini dilakukan secara bersama-sama oleh Kristus. Dia ambil contoh yang sangat sederhana, saudara, yaitu di dalam Matius. Kalau saudara perhatikan Matius, coba kita buka Matius pasal 5, 6, 7 itu berbicara mengenai Kristus yang sedang mengajar. Kalau kita sedang mengajar, berfirman, itu biasanya adalah jabatan yang ditekankan atau yang dimengerti adalah jabatan daripada nabi. Nabi berfirman, nabi berkata-kata, nabi mengajar, saudara. Tapi kalau saya perhatikan dalam kesan pendengar, dalam akhir daripada Matius pasal 7 ayat 29, saudara, maka saudara bisa melihat suatu hal yang lain. Bukan saja Kristus mengajar, bahkan Kristus mengajar berbeda dengan semua ahli-ahli Taurat mereka. Mengapa? Karena Kristus mengajar dengan otoritas. Ada suatu jabatan atau sifat kerajaan sebagai raja. Waktu dia mengajar sebagai nabi, dia memiliki sifat raja karena dia mengajar dengan otoritas. Bukan hanya berhenti di sana saja. Kalau saudara perhatikan Matius pasal yang ke-8 ayat 27, saudara. Di sana orang-orang sangat heran karena yang keluar daripada mulut Kristus, perkataannya dia bukan perkataan manusia. Karena bahkan alam pun, angin dan laut tunduk kepada perkataan dia. Ada suatu otoritas di dalam perkataan Tuhan Yesus tersebut. Sehingga ini berbeda sekali kesan pendengar. Sekali lagi, kalau saudara baca Matius pasal 7, akhir daripada khotbah di bukit tersebut. Matius pasal 7 ayat 29, ia mengajar mereka semua takjub karena ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti para ahli Taurat mereka, saudara. Saudara, lebih daripada itu saya bisa kasihkan contoh yang lain. Kalau saudara buka misalnya Yohanes pasal yang ke-18 adalah suatu kisah yang sangat menarik. Ini adalah saat di mana Yesus dihakimi, Yesus dibawa. Kita bisa baca mulai daripada ayat yang ke-33 dan seterusnya. Maka Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Dan Pontius Pilatus bertanya pada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Lalu Yesus menjawab, kerajaanku bukan daripada dunia ini, tapi kerajaanku adalah dari surga. Jika kerajaanku daripada dunia ini, maka hamba-hambaku akan melawan supaya aku tidak ditawan oleh orang-orang Yahudi ini. Kerajaanku bukan dari sini. Lalu Pilatus bertanya, jadi engkau raja? Engkau mengaku engkau raja, tidak peduli kerajaanmu ada di mana, engkau mengaku engkau adalah raja. Yesus mengatakan, Yohanes pasal 18 ayat 37, engkau menyatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Saudara, setelah itu Yohanes pasal 19 ayat 1-3 menyatakan bagaimana Yesus diserahkan lalu disesah. Pikir daripada Pontius Pilatus, yang penting dia sudah menghukum Yesus. Lalu dia ditampilkan, ayat yang keempat dibawa keluar, diberikan mahkota daripada duri, dikenakan jubah ungu, jubah kerajaan tersebut. Ayat ke-6, orang-orang tidak puas, orang Yahudi mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Kalau saudara terus baca ayat ke-12, Pilatus ingin membebaskan Yesus. Tapi orang Yahudi mengatakan kalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat daripada Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ayat yang ke-15, Pilatus mengatakan, haruskah aku menyalib rajamu? Lalu orang Yahudi berteriak, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Saudara perhatikan satu hal.
Waktu Kristus datang, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan semuanya kita anggap itu adalah suatu hal yang dia lakukan sebagai imam, mempersembahkan korban, dan korbannya adalah dirinya sendiri. Tapi kalau ini dikatakan dalam Yohanes pasal 18, dia disalibkan justru karena dia adalah raja. Untuk itulah aku dilahirkan, untuk itulah aku datang itu untuk menjadi raja. Alasan Yesus menjadi raja adalah alasan mengapa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan dia. Maka di sini sudah ada suatu keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan antara ketiga jabatan ini. Dan kita akan terus belajar mengenai hal ini ketiga jabatan Kristus. Yaitu dari perkataan dia sebagai seorang nabi, kuasa datang. Waktu dia ingin menjadi seorang korban, imam dan juga korban daripada korban bakaran tersebut untuk Anda dan saya. Raja juga hadir pada saat itu, sifat raja, natur raja, jabatan raja juga datang pada saat itu. Hal ini tidak bisa ada yang diputuskan satu dengan yang lainnya, saudara. Kesalahan sekali lagi terjadi ketika gereja orang Kristen mencoba melepaskan jabatan Kristus satu dengan yang lainnya, merasakan satu jabatan lebih penting daripada yang lainnya. Sekali lagi saya kutip daripada John Calvin yang mengatakan bahwa ketiga jabatan Kristus ini sekaligus adalah landasan iman kita, yaitu iman yang menyelamatkan kita, saudara. Sebab minggu lalu kita sudah bicara mengenai Kristus sebagai Raja. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat kelima menyatakan Kristus sebagai Raja, Pencipta, Pemwaris, penopang segala yang diciptakan. Dia adalah Raja yang kekal. Coba kita buka sekali lagi Ibrani, saudara. Saudara baca Ibrani pasal 1, ini menarik sekali ketika penulis Ibrani, pengkhotbah di sini ingin menyatakan supremasi Kristus di atas atau lebih daripada Old Covenant people, yaitu orang-orang perjanjian lama, yaitu orang-orang Israel. Maka dia menyatakan Kristus sebagai Kristus yang menciptakan. Kristus yang akan mewarisi segala sesuatu. Kristus yang sedang menopang segala sesuatu dengan firman yang penuh dengan kekuasaan. Dengan kata lain, saudara, Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, bagi Old Covenant people, tapi juga bagi orang pada zaman ini, yaitu bagi New Covenant people, bagi gereja Tuhan, saudara. Saudara, suatu kesulitan ketika kita orang-orang Yahudi melihat Kristus yang datang dalam penuh kelemah lembutannya dia, penuh kehinaan. Ini raja macam apa yang semacam demikian? Kalau raja yang datang semacam demikian, lebih baik kita menolak dia. Raja yang datang bukan dengan kuasanya, bukan dengan kemuliaannya. Raja yang datang bukan dengan naik kuda yang begitu gagah, tapi dengan keledai masuk ke Yerusalem. Raja yang datang tanpa ada trompet yang menyatakan kekuasaan dia. Raja yang datang tanpa membawa singgasana dan lain sebagainya. Raja yang akhirnya harus mati dari kayu salib. Raja macam apatah semacam demikian. Itu menjadi suatu batu sandungan bagi orang-orang di zaman yang lalu, the Old Covenant people. Tapi jangan lupa, seringkali kita juga tersandung dengan konsep raja. Kristus adalah raja. Saudara perhatikan Ibrani pasal yang kedua, saudara. Ibrani pasal yang kedua ayat ke-8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ini dinyatakan setelah Kristus sudah menang di atas kayu salib. Tapi sekarang kita belum lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Seringkali dalam hidup kita juga merasakan bahwa Kristus akan belum menang atas segala sesuatu. Sekali pergumulan dosa kita yang menang. Sekali pergumulan penyakit kita yang akhirnya memenangkan, merebut keyakinan kita daripada Kristus. Seringkali semua pergumulan dunia ini yang akhirnya mengalahkan daripada iman kita. Misalkan dunia ini masih sangat sulit, misalkan dunia ini masih belum menyatakan bahwa Kristus bisa berkuasa atas segala sesuatu. Memang belum. Belum saatnya Kristus dimuliakan secara penuh. Saya katakan sekali lagi, orang-orang karismatik, orang yang mementingkan the health and wealth sebagai gospel iman mereka, yaitu kekayaan, kesembuhan dan sebagainya. Mereka sudah mencuri kemuliaan Kristus yang akan datang tersebut. Kristus datangan pertama masih dengan kehinaan, masuk dalam palungan, bukan dengan kemuliaan dia sebagai raja, walaupun dia raja, dia tidak menganggap diri sebagai raja. Tapi ketika Kristus datang yang kedua kali, saudara, itu dia datang sebagai raja dengan penuh kuasa, dengan penghakiman. Michelangelo pernah melukis satu lukisan besar sekali, yang akhirnya dilukiskan oleh Xiao Ke, saudara, seorang pelukis yang pernah kita kenal.
yang dia gambarkan waktu masuk Katedral Mesias di Kemayoran. Itu ada suatu gambaran sebelum masuk, ada suatu gambaran itu perjamuan terakhir, The Last Supper daripada Kristus, lukisan daripada Leonardo da Vinci, kopi, saudara. Itu menyambut kita semua masuk. Lalu Pak Tong kasih lukisan di seberang sananya. Waktu keluar jemaat bisa melihat lukisan The Last Judgment daripada Michelangelo. Untuk ingat-ingat, waktu datang welcome. Kasih karunia Tuhan datang. Waktu keluar ingat, jangan lupa ada penghakiman Tuhan juga gitu ya. Mengingatkan jemaat juga, saudara. Itu lukisan sangat luar biasa besarnya. Di Jerman, di Munich, saya pernah masuk dalam satu museum, melihat gambaran itu yang real, yang aslinya. Museum itu dibuat satu bangunan, struktur museum itu dibuat sesuai dengan gambaran itu, saudara. Saking besarnya gambaran tersebut ditaruh di tengah, di tempat yang paling besar. Semuanya harus demikian tinggi, berapa meter tinggi gambaran tersebut. Lalu semua gedung samping-sampingnya dibangun sesuai dengan porsi daripada gedung yang tengah tersebut. So di sana waktu Kristus datang itu dengan penuh kuat kuasa, bukan dengan suatu kerendah hatian lagi. Dengan suatu hakiman, the last judgment. Dia datang sebagai raja yang akan menghakimi segala sesuatu. Tangannya ada yang memegang, ada yang seperti menghakimi segala sesuatu. Itu orang-orang yang dibawanya, ada yang ketakutan, ada yang sampai melarikan diri, menutup mukanya, takut dengan kedatangan Tuhan semacam demikian. Dengan penuh kuat kuasa, karismatik, ajaran yang salah. Akhirnya merebut kemuliaan Tuhan tersebut. Yang akan datang harus dinyatakan sekarang. Not yet, saudara. Di suatu zaman di mana Ibrani pasal 2 ayat 8, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Maka daripada itu, saudara, iman orang Kristen, iman mereka yang benar-benar beriman kepada raja yang belum menyatakan dirinya sebagai raja sepenuhnya, adalah iman yang luar biasa. Di tengah segala kesulitan hidup kita beriman, itu dia adalah raja. Di tengah segala kesulitan hidup kita mengatakan dia yang berhak menerima segala yang ada. Di tengah segala tangisan air mata kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang sedang menantikan kemuliaan raja tersebut. Soalnya saya bertemu dengan satu orang yang kasihan sekali. Tiba-tiba mendapatkan suatu email yang mengatakan dari Surabaya, ini cousin saya, suaminya, sudah masuk rumah sakit dan tidak sadarkan diri. Saya tidak kenal orang itu siapa. Saya tidak kenal siapa yang masuk rumah sakit, dia minta didoakan. Saya iakan, saya datang waktu di Philadelphia, saudara. Waktu saya datang, saudara, itu si ibu sedang duduk membaca Alkitab di tempat yang sangat sendirian. Tidak lagi ada orang dari gereja dia datang. Mengapa? Karena mungkin, saya rasa, ini mungkin dari gereja daripada yang menekankan health and wealth gospel tersebut. Yang mengatakan bahwa imanmu harus kuat. Semua kondisi suamimu tersebut tergantung daripada imanmu tersebut. Saudara, dia sangat terpukul sekali, dia merasakan apa yang salah dengan iman dia. Kenapa suaminya tidak sadar-sadar, tidak bisa dibangunkan. Saudara, suaminya terbaring di ICU, sudah mengalami suatu penyakit yang sangat rare sekali, sangat jarang sekali. Yaitu bakteri sedang memakan dia hidup-hidup, saudara. A flesh-eating bacteria. Itu sudah kena dalam tubuh dia. Bakteri, waktu dia masih nafas, bakteri sudah makan tubuh dia. Saudara, saya mendoakan dia, saya persiapkan hati dia, saya katakan, ini adalah kalau dia adalah kehendak Tuhan, ini masalahnya orang reform, saudara. Kalau datang ke rumah sakit, kadang-kadang menguatkan hati, tapi nggak lama kemudian justru malah mati gitu ya. Saudara, saya nggak tahu, saudara, pokoknya yang saya katakan, ibu siap-siap, kalau Tuhan berkuasa, dia akan melakukan segala sesuatu dalam hidupmu, tapi belum tentu untuk kesenangan hati kita. Saya coba persiapkan hati dia. Tidak berapa lama lagi, kemudian saya datang, itu ruangan sudah kosong, saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Kemungkinan besar memang bapak itu sudah meninggal. Saudara, bagaimana dengan hidup kita, saudara? Dengan mata apa kita melihat bahwa Kristus itu adalah raja atas segalanya? Di sini Ibrani menuliskan, memang saat ini belum. Seakan dia belum menerima segala sesuatu. Saya tertarik dengan waktu Kristus lahir, orang Gentiles, orang kafir yang mengaku dia raja. Waktu Kristus hampir mati, saudara, maka saudara masih ingat, penjahatlah di sampingnya yang mengatakan, bila engkau datang, ingatlah aku bila engkau datang ke dalam kerajaanmu. Waktu dia sudah menghembuskan nafas terakhir, seorang Gentile, yaitu centurion, yang mengatakan, sungguh benar, ia adalah anak Tuhan, saudara. Seringkali orang Kristen memiliki teologi yang banyak, tapi teologi kita akan diuji pada saat kita mengalami penderitaan.
Sekali lagi, teologi kita akan diuji pada saat kita mengalami penderitaan dan pada saat itu baru kita bisa melihat, baru kita bisa mengerti apakah teologi kita membuat kita semakin menikmati Tuhan bahkan dalam penderitaan. Atau justru teologi kita semakin membuat kita memberatkan diri kita. Melihat kita Tuhan yang demikian berbeda, yang akan menekan kita dalam penderitaan kita, saudara. Saudara, hari ini saudara kita akan melihat suatu hal yang penting daripada ayat yang ketiga. Kita akan lanjutkan mengenai suatu hal yang penting. Itu ayat yang ketiga mengatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ini kalimat yang ketiga. Ia adalah gambar wujud Allah, kalimat yang keempat, saudara. Atau dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Dua hal ini yang akan kita bicarakan pada hari ini. Saudara, ini sangat menarik sekali. Saudara, ini menunjukkan bahwa Kristus supreme over everything, over everybody. Bukan karena apa yang dia lakukan saja, tapi lebih daripada itu, itulah apa, siapa dia. Sekali lagi saudara, keutamaan Kristus, keunggulan Kristus bukan didapatkan karena dia sudah melakukan sesuatu dalam hidupnya. Itu benar. Tapi terlebih lagi, bukan apa yang sudah dia lakukan, tapi siapa dialah. Itu yang menyatakan dia demikian utama, saudara. Kalau saudara perhatikan, saudara bisa melihat bagaimana Kristus itu akhirnya bisa mewarisi segala sesuatu. Atau bagaimana Kristus bisa menciptakan segala sesuatu. Atau bagaimana Kristus akhirnya bisa menopang segala sesuatu. Itu semua apa yang dia lakukan, what he does. Itu bukan yang membuat dia lebih excellent daripada segala sesuatu, dari semua orang. True. Tapi lebih daripada itu, who he is, yang membuat dia lebih daripada segala sesuatu. Di sini dua ayat ini menggambarkan mengenai identitas Kristus. Maka kalau saudara lihat ke depannya, bagaimana dia akan selesai, dapat menyelesaikan, mengadakan penyucian dosa. Bagaimana ia bisa duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Bagaimana ia jauh lebih tinggi daripada para malaikat-malaikat ayat keempat. Bagaimana ia lebih utama daripada nabi-nabi ayat yang pertama, saudara. Itu semua what he does. Tapi basicnya, intinya, hakikinya terletak pada siapa dia. Yaitu dia punya divine attributes. Saudara, ini sangat berlainan sekali dengan manusia. Manusia selalu dikenal identitasnya berdasarkan apa yang dia pernah lakukan. Atau siapa orang lain yang mungkin dia kenal dan pernah melakukan sesuatu. Saya kasih contoh yang sederhana. Soalnya kalau saya diperkenalkan, biasanya saya perkenalkan sebagai saya adalah anak daripada pendeta Stephen Tong. Ya. Ini adalah David Tong, orang nggak kenal David Tong. Siapa David Tong? Namanya kok mirip ada Tongnya. Oh, anak daripada pendeta Stephen Tong, orang langsung klik, oh ngerti. Jadi identitas saya dikaitkan dengan apa yang sudah ayahku lakukan. Atau kadang-kadang saya dikenalkan, ini adalah pendeta David Tong. Gembala daripada Gary Karawaci, atau rektor daripada Calvin Institute Technology. Sama saudara, apa yang aku lakukan menjadi suatu identitasku. Identitasku didasarkan, identitas kita didasarkan daripada apa yang kita lakukan. Atau siapa orang lain yang kita kenal dan apa yang sudah mereka lakukan. Bahkan dalam hidup saya, saudara, seringkali saya agak tertegun, saudara, ketika anak saya juga diperkenalkan sebagai, ini cucu daripada Stephen Tong, gitu ya. Saya di pinggir merasakan, why did you just bypass me, gitu ya. Melewatkan saya, ini cucu bukan anak daripada David Tong, ini cucu daripada Stephen Tong, gitu ya. Oke, enggak apa-apa saya katakan, memang Tuhan memakai ayah saya dengan luar biasa, enggak apa-apa orang mengenal dia lebih daripada saya. Tapi itu suatu hal yang sangat menarik sekali. Kita seringkali dikenal dengan apa yang sudah kita lakukan, atau apa yang orang lain sudah lakukan, lalu kita ada kaitannya dengan orang tersebut, saudara. Tapi Kristus berbeda. Kristus, identitas Kristus, dikenal bukan dari apa yang dia sudah lakukan, tapi siapa dia. Ini sangat jarang bisa terjadi dalam diri manusia, saudara. Kita tidak pernah dikenal dengan apa yang sudah atau siapa diri kita, tidak pernah bicarakan mengenai identitas kita daripada apa yang sudah kita lakukan, jarang sekali. Resume kita ketika kita mencari pekerjaan, tulis resume dalam resume. Itu list of our accomplishments. Apa yang sudah kita kerjakan, education, apa yang sudah kita pernah raih, pekerjaan apa, pengalaman pekerjaan apa yang sudah kita pernah lakukan, itu semua defines us, identifies us. Tapi dalam hal Kristus, saudara, yang paling hakiki pada akhirnya bukan apa yang sudah dia lakukan, tapi siapa dia. Justru siapa dia itu yang menjadi dasar daripada dia bisa melakukan semua ini. Mengapa Kristus bisa menciptakan segala sesuatu yang ada? Mengapa Kristus bisa mewarisi segala sesuatu yang ada? Mengapa Kristus bisa akhirnya menopang segala sesuatu yang ada?
karena dia adalah Allah itu sendiri. Maka di sini saudara bisa melihat sekali lagi ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ayat ini akan kita bicarakan dalam bahasa Inggrisnya, saudara kalau saudara perhatikan, He is the radiance of the glory of God. Radiance, saya lebih suka menerjemahkan ini, radiance of the glory of God, bukan cahaya kemuliaan Allah, sinar yang menyatakan kemuliaan Allah. Dia adalah cahaya yang menyatakan kemuliaan Allah. Dan lagi disambung, dia adalah exact imprint of His nature. Dalam bahasa Indonesianya agak kurang menangkap nuansa yang mau dikatakan di sana. Ia adalah gambar wujud Allah, atau terjemahan yang lebih literal, dia adalah cetakan yang persis dengan natur Allah tersebut. Bukan cuma gambar wujud Allah, cetakan yang persis. Itu kayak stempel, cetakan yang persis daripada natur Allah, yaitu Kristus itu sendiri. Saudara di sini, saudara saya bicara mengenai kalimat yang kedua, yaitu mengenai gambar wujud Allah, the exact imprint of His nature dalam bahasa Inggrisnya. Exact imprint dalam bahasa Grikanya itu adalah pakai kata karakter, saudara. Ya, ini menarik sekali, karakter. The character of His hypostasis, of His nature, character of His hypostasis. Saudara, saya mau belajar suatu hal. Apa maksudnya di sini, saudara? Saudara, kalau saudara baca dalam Matius pasal yang ke-22, saudara kalau buka Matius pasal 22, di sana ada orang yang bertanya pada Yesus, apakah boleh orang Israel, orang Yahudi membayar teks kepada kaisar? Saudara buka Matius pasal 22, coba kita buka. Apakah boleh kita bangsa Yahudi membayar teks kepada kaisar, saudara? Maka saudara baca dalam ayat yang ke-20, saudara. Maka Yesus bertanya, suruh ambil koin 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Di koin tersebut, saudara, dicetak gambar daripada kaisar dan tulisan yang menyatakan dia adalah kaisar Romawi. Maka saudara, orang harus mengatakan, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepadanya, ayat 21, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Koin saya di sana adalah gambar daripada kaisar, dan oleh karena itu koin itu adalah koin milik daripada kaisar. Saudara, tapi kata yang dipakai di sini bukan karakter. Kata yang dipakai Greka di sini adalah icon, image, gambar. Coba buka Genesis, saudara, Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 26 juga demikian, ketika manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Tuhan, saudara. Maka di sini berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, kita juga adalah gambar Allah. Kita juga adalah representasi Allah. Tapi kalimat Greka, by the way, saudara, dalam Kejadian pasal 1, 26 sampai 27 dan seterusnya, itu adalah dalam bahasa Ibrani. Tapi terjemahan gambar dalam bahasa Ibrani tersebut dalam LXX, yaitu Septuaginta, yaitu terjemahan kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Greka. Gambar juga dipakai kata icon. Dalam bahasa Yunani adalah icon. Yang maksudnya juga adalah representasi, tapi dalam arti yang bukan exact representatif. Artinya adalah artistic representation. Tidak identical. Bukanlah suatu representasi yang identical, saudara. Yang mirip, yang serupa. Maka daripada itu, saudara, kita adalah diciptakan berdasarkan gambar dan rupa daripada Allah Tritunggal. Bukan diciptakan berdasarkan gambar dan rupa daripada salah satu pribadi daripada Allah Tunggal. Kejadian pasal 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa daripada Allah Tritunggal. Itu poin pertama. Icon, kata gambar di sana, menunjukkan kita merepresentasikan Tuhan, tapi bukan exact representation. Tapi Kristus, ketika bicara mengenai Kristus, penulis Ibrani di sini bukan mengatakan Kristus itu adalah icon. Bukan, Kristus adalah karakter daripada God's nature. Maksudnya apa? Karakter berbeda dengan icon, sama-sama representasi, sama-sama adalah menggambarkan daripada apa yang direpresentasikan. Kalau icon itu seperti artistic representation, seperti koin yang dicapkan gambar daripada kaisar tersebut, itu bukan kaisar, itu cuma artistic representation daripada kaisar. Ketika bicara mengenai Kristus, pakai kata Yunani yaitu karakter.
Karakter berarti the exact imprints, the exact representation. Dalam bahasa Indonesia bukan gambar rupa Allah, bukan. Tetapi cetakan yang persis, yang sesungguhnya adalah gambar daripada Allah itu sendiri, saudara. Saudara, ini beda sekali kalau kita adalah representasi daripada Allah, diciptakan berdasarkan gambar daripada Allah Tritunggal. Kristus adalah cetakan persis daripada Allah Bapa, saudara. Dia identik dengan Allah Bapa. Itulah yang dimasukkan dengan karakter di sini. Maksudnya apa? Kristus juga bisa dipanggil Yahweh. Waktu saya masih kecil, saudara, masih muda, masih teenager, saya mau coba mengerti yang namanya ajaran saksi Yehova. Ajaran saksi Yehova pada saat ini itu tidak jauh berbeda dengan Arianisme modern, saudara. Arianisme pada abad yang keempat itu menolak bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah daripada seorang yang namanya Bapak Gereja namanya Arius. Saudara perhatikan di sini, saudara, kesalahan doktrin dalam gereja seringkali terjadi bukan dari orang-orang awam, tapi dari bapak-bapak gereja. Saudara, waktu saya masuk kelas di Westminster Theological Seminary, profesor saya itu Profesor Dr. Poitras, dia mengatakan, ketika kita mempelajari teologi, kita harus mempelajari teologi dengan penuh rendah hati. Karena sejarah membuktikan, bukan orang-orang layman, orang-orang biasa yang akhirnya mengeluarkan atau memikirkan doktrin-doktrin yang salah, yang bidat. Justru bapak-bapak gereja, salah satunya adalah Arius. Jadi saudara bisa belajar Origen dan sebagainya, saudara. Arius memikirkan satu kalimat, Kristus tidak mungkin sama dengan Allah Bapa. Arius mengatakan ada suatu slogan yang mengatakan, there was a time that Christ was not. Ada suatu waktu di mana Kristus tidak ada. There was a time that Christ was not. Ada suatu waktu di mana Kristus tidak ada. Maksudnya Kristus itu bukan Allah yang kekal. Kristus itu diciptakan oleh Allah Bapa. Kristus adalah Allah yang kedua. Ini mirip sekali dengan ajaran daripada saksi Yehova pada saat ini, saudara. Saksi Yehova itu adalah suatu bidat, bukan bidat agama modern. Kekristenan bidat zaman modern, tidak. Adalah bidat yang sudah dikatakan bidat sejak abad yang keempat, abad yang kelima, saudara. Maka di sini sekali lagi, saudara, ini waktu dikatakan bahwa Kristus adalah the exact imprint of His nature, character of hypostasis daripada Tuhan, maka Kristus dikatakan adalah Tuhan. Maka tidak salah memanggil Kristus adalah Yahweh. Bukan cuma Allah Bapa yang adalah Yahweh, bahkan Allah Anak juga adalah Yahweh. Coba kita buka Keluaran. Keluaran memberikan kita doktrin yang sangat penting mengenai pengertian Allah Tritunggal sejak di dalam Perjanjian Lama. Saudara, ini kelas teologi yang saya rasa saudara harus mengerti. Kapan lagi saudara kita bisa melakukan suatu PA di mana yang menghadiri PA itu 600-700 orang. Ya ini saat ini saudara ya. Inilah PA besar. Saudara harus bisa mengerti fondasi iman orang Kristen. Orang Kristen, kita orang Reform percaya bahwa Kristus sudah dinyatakan bahkan sejak dalam Perjanjian Lama. Banyak orang yang tidak menerima hal tersebut. Iman orang-orang Perjanjian Lama, mereka diselamatkan juga diselamatkan dalam iman kepada Kristus. Orang-orang dalam Perjanjian Baru, kita semua, kita diselamatkan juga pada iman kepada Kristus. Perbedaan adalah kita diselamatkan dengan iman kepada Kristus yang sudah datang, yang sudah mengorbankan dirinya, yang sudah mati kayu salib dan dibangkitkan. Orang dalam Perjanjian Lama, mereka memiliki iman kepada Kristus yang akan datang, yang akan disalibkan, yang akan mati dan yang akan dibangkitkan. Perbedaannya hanya itu saja. Tapi tetap fokus iman adalah Kristus. Dan Perjanjian Lama sudah menyatakan Allah Tritunggal. Coba kita buka surah Keluaran pasal yang ketiga. Ayat yang pertama itu bagaimana Musa lalu menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun sampailah ia ke gunung Allah yaitu gunung Horeb. Ayat kedua mengatakan lalu malaikat Tuhan. Saudara perhatikan, ini bukan Tuhan, ini malaikat Tuhan. Bukan itu saja, ini malaikat. Lalu Tuhannya di sana adalah huruf besar semua dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, the angel of the Lord. Lordnya huruf besar semua. Ini Yahweh. Terjemahannya adalah pakai Yahweh, saudara di sini dalam bahasa Ibrani. Septuagint menerjemahkan ayat ini, kata Tuhan itu sebagai Kyrios, saudara. Kyrios. Mengapa ini penting? Septuagint sekali lagi, saudara, LXX 70, itu berarti bahwa adalah terjemahan bahasa Yunani atas Perjanjian Lama yang tadi ditulis dalam bahasa Ibrani. Saya terjemahkan dalam bahasa Yunani. Dalam hal ini,
Tuhan, malaikat Tuhan. Kata Tuhan di sana adalah Yahweh dalam bahasa Ibrani, tapi diterjemahkan sebagai Kyrios dalam bahasa Ibrani. Mengapa ini penting? By the way, saudara, menarik sekali di sini ayat yang kedua mengatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya pada Musa dalam nyala api. Bukan Tuhan, malaikat Tuhan. Ada suatu pribadi yang bukan Tuhan, yang bukan Yahweh. Pribadi ini adalah pribadi yang berbeda dengan pribadi Yahweh tersebut. Ini adalah malaikat Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang keempat, sekarang berubah dari malaikat Tuhan, sekarang disebut sebagai apa, saudara? Ayat yang keempat. Tuhan. Pribadi yang tadinya berbeda dengan Tuhan, malaikat Tuhan, sekarang dipanggil sebagai Yahweh. Maka dalam ayat keempat ketika dilihat Tuhan, bukan dilihat malaikat Tuhan. Dari malaikat Tuhan sekarang berubah menjadi Tuhan. Malaikat Tuhan ini bukan cuma malaikat Tuhan yang biasa diciptakan. Ini adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Dan pribadi kedua ini dipanggil juga sebagai Tuhan. The messenger of the Lord is the Lord himself dalam hal ini. Saudara, Kyrios adalah terjemahan daripada bahasa Greka atas kata Yahweh tersebut. Perhatikan di dalam Yohanes, coba kita buka Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Itu adalah ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang ragu-ragu. Kalau aku tidak melihat dia, mencucukkan tanganku ke dalam jarinya, bekas paku tersebut, tangannya. Atau dalam lumbungnya sekalipun aku tidak percaya. Minggu depannya Yesus datang menampakkan diri depan Thomas. Dan sekarang mengatakan, Thomas, cucukkanlah tanganmu ke dalam lubang pakuku, ke dalam lambungku. Thomas di sana langsung berkatakan, ayat 28, saudara. Di sana Thomas langsung berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Oh, Kyrios mo, kaio theos mo dalam bahasa Grekanya. Di sana pakai kata Kyrios, Tuhan di sana. Dalam bahasa Grekanya adalah Kyrios, yaitu terjemahan Yahweh yang dipakai di dalam perjanjian lama, saudara. Di sana Thomas sebagai orang Yahudi sekarang memanggil Yesus sebagai Yahweh. Filipi pasal 2, coba kita buka, saudara. Saudara harus terus baca ayat ini. Ini adalah satu ayat yang demikian penting. Filipi pasal 2, saya akan membaca beberapa ayat. Ayat 5, 6, 7, 8, saudara baca. 9, 10, 11 saya akan baca. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Kyrios, Yahweh. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ketika Paulus menuliskan kalimat-kalimat ini, Paulus adalah seorang Farisi yang benar-benar mengerti Alkitabnya dia. Dia dilatih di bawah Gamaliel, seorang yang demikian berpendidikan, mengerti perjanjian lama. Dia sedang mengutip Yesaya pasal 45, coba kita buka Yesaya pasal 45. Yesaya pasal 45 kita baca ayat yang ke-23, 22, 23. Saya baca bagi saudara. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa dan seterusnya. Di sini Paulus sedang mengutip Yesaya pasal 45 khususnya ayat ke-23. Semua akan bertekuk lutut di hadapan Yesus. Tapi di sini Yesaya mengatakan berhadapan aku, yaitu Allah itu sendiri. Maka Yesus tidak lain adalah juga Yahweh itu sendiri. Dan kita bisa mengerti kali ini dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, karena dia adalah character of hypostasis daripada Tuhan. Dia adalah the exact imprint of his nature. Itu kalimat yang penting sekali, saudara. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Bersyukurlah karena kita mengenal Yahweh lah yang menyelamatkan kita. Tuhanlah Mesias kita. Mesias kita adalah Yahweh itu sendiri. Waktu saya masih kecil, saya waktu mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan orang-orang saksi Yehova, saya membaca satu kalimat, bahwa Yesus adalah Yahweh. Saya kaget, saudara. Ternyata saya juga tidak pernah selama ini mengerti bahwa Yesus adalah Yahweh. Di samping daripada perikop atau paragraf tersebut, saya tulis kata no, tanda seru. Waktu itu saya tidak mengerti sebagai seorang remaja, saudara. Tapi Alkitab dari ujung sampai ujung, depan sampai belakang menyatakan Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Maka saudara, tanpa kita pernah belajar mendalam mengenai Alkitab dan firman Tuhan, jangan-jangan
Teologi kita tidak beda dengan orang saksi Yehova, saudara. Kita bisa mengaku kita datang ke gereja Reform setiap hari Minggu, mendengarkan firman Tuhan. Tapi waktu diuji teologi kita tidak beda dengan saksi Yehova. Karena kita menganggap Yesus bukan Yahweh. Yahweh adalah Allah Bapa saja. But Alkitab mengatakan di sini, pada hari ini saya harus mendeklarasikan bahwa He is the exact imprint of God's nature. He is character of hypostasis daripada Tuhan itu sendiri. Ini suatu hal yang menguatkan kita, saudara. Saudara, karakter menunjukkan natur. Kalau suatu natur, maka karakter adalah exact representation, exact imprint, cetakan yang sesungguhnya daripada natur tersebut. Saya mau tanya, saudara, natur kita adalah natur orang berdosa yang sudah ditebuskan. Natur kita adalah natur Kristus. Natur kita adalah natur daripada, bukan kita adalah Kristus, bukan. Natur kita adalah natur yang sudah disempurnakan di dalam Kristus, itu maksud daripada saya. Oleh karena itu, saudara, kita harus berhati-hati. Karena kalau kita berkata karakter orang Kristen, itu sebenarnya kita sedang menggambarkan bagaimana karakter kita. Kita adalah exact representation, imprint daripada natur kita. Waktu kita akhirnya menjadi orang Kristen yang mengatakan saya adalah orang yang sudah ditebus, natur dan natur yang sudah ditebus dalam Kristus Yesus, tapi hidup masih penuh dengan dosa. Kita bukan menjalankan panggilan kita sebagai orang Kristen. Karakter kita demikian berbeda dengan natur kita dalam Kristus. Kristus adalah karakter daripada natur Tuhan. Dia adalah the exact representation of God's hypostasis. Ini yang sangat penting yang harus kita pelajari pada hari ini, saudara. Itu yang pertama. Kristus, identitas dia itu unggul, bukan apa yang dia sudah lakukan atau yang dia sudah capai, apa yang dia sudah genapi itu benar. Menyatakan dia demikian unggul dibandingkan orang-orang yang lain itu benar. Tapi lebih daripada itu, yang pertama yang dikatakan dalam ayat kedua, ayat ketiga ini adalah suatu fakta bahwa dia, status dia, ontologi dia, siapa dia yang membuat dia lebih daripada yang lainnya. Hal yang kedua yang mau diajarkan dalam ayat kedua, ayat ketiga ini, pada akhirnya dia adalah radiance of God's glory. Dia adalah cahaya atau radiasi atau cahaya sinar yang menyatakan kemuliaan Tuhan tersebut. Sinar daripada kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa? Di dalam fungsi dia menjadi mediator antara Tuhan dan manusia, tanpa Kristus, Allah Bapa tidak mungkin bisa dikenal oleh manusia. Kita hanya bisa mengenal Allah melalui Kristus. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lainnya. Saudara perhatikan Yohanes pasal 14 ayat 6. Di sana Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu suatu kalimat yang tidak mungkin dikatakan oleh semua agama filsafat yang lainnya. Pendiri agama, orang filosof ingin mencari Tuhan, ingin datang kepada Allah Bapa, tapi bypassing Christ. Suatu hal yang tidak mungkin. Bahkan Kristus adalah mediator Allah Bapa dan manusia, bukan setelah manusia jatuh dalam dosa saja. Tapi bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, Kristus adalah mediator of God's revelation. Di sini dikatakan He is the radiance of God's glory. He is the exact imprint of His nature. Itu bukan berkata setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak. Itu adalah His ontology, His identity, His being. Tanpa Kristus, tidak seorang pun yang bisa datang pada Tuhan Allah Bapa. Tanpa mediator ini, sebelum jatuh dalam dosa, apalagi setelah manusia berdosa. Saudara, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, setelah Yesus mengatakan, I am the way, the truth, and the life. Lalu Philip, kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 8, mengatakan, Tuhan, cukup tunjukkanlah Allah Bapa. Ini agama, saudara. Agama mau cari Allah Bapa tanpa Kristus. Kristus mengatakan, I am the way, the truth, and the life. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Philip mengatakan, tidak usah mediator. Langsung tunjukkanlah Bapa, itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkanlah Bapa kepada kami, sudah cukup. Lalu apa yang dijawab oleh Kristus ayat ke-9? Siapa yang sudah melihat anak, sudah melihat Bapa. Enough. Melihat Kristus, melihat His exact representation, His exact imprint of God's nature Himself. Filipi pasal 2 ayat 6 mengatakan Kristus adalah morphe.
yaitu wujud Allah itu sendiri. Kristus itu adalah wujud Allah itu sendiri, saudara. Saudara, maka di sini sekali lagi, Kristus di sini penulis atau pengkhotbah daripada kitab Ibrani mengatakan bahwa Kristus, natur Kristus, dia menyatakan Allah. John Calvin mengatakan suatu kalimat yang penting sekali, the glory of the Father. Kemuliaan daripada Allah Bapa adalah suatu hal yang tidak kelihatan, invisible, is hidden, sampai dia dinyatakan, shine forth, keluar di dalam diri Kristus, saudara. The glory of the Father is invisible until it shines forth through Christ, in Christ. Dan ini yang menjadikan kita masuk dalam poin yang ketiga, yang penting. Kristus adalah Nabi. Mengapa? Lain daripada nabi-nabi yang lain, dia adalah the eschatological prophet, the last prophet. Kalau nabi-nabi lain berbicara atas kuasa Allah, Kristus bicara atas kuasa dirinya sendiri, karena dia adalah Allah. Kalau nabi-nabi lain menceritakan atau menyatakan firman Allah, Kristus berfirman atas dirinya sendiri, menyatakan sesungguhnya siapa Allah. Melalui Kristus kita benar-benar melihat kemuliaan Allah tersebut. There is nothing visible dalam diri Allah kecuali hanya melalui Kristus Yesus, saudara. Saudara, ada beberapa hal yang sangat menarik sekali yang saya ajak kita melihat. Ketika kita membaca ayat yang ketiga ini, He is the radiance of the glory of God. Dalam bahasa Indonesianya apa? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, sinar yang menyatakan kemuliaan Allah tersebut. Itu suatu kata yang menggambarkan jabatan nabi, saudara. Tanpa kita sadar, ayat yang kita baca ini sedang menceritakan jabatan kenabian Kristus tersebut. Saya ajak kita untuk mempelajari beberapa hal dalam Alkitab. Hari ini kita buka beberapa bagian daripada Alkitab. Keluaran. Mari kita buka Keluaran. Keluaran pasal yang ke-34, saudara. Keluaran pasal yang ke-34, kita baca ayat yang ke-39. Keluaran pasal 34, ayat yang ke-39. Ini adalah saat di mana Musa mendapatkan untuk kali kedua 10 hukum Allah di dalam loh batu tersebut. Untuk kali kedua, yang pertama dia sudah hancurkan karena orang Israel melawan Tuhan dengan menyembah berhala. Dia hancurkan loh batu tersebut. Sekarang Allah berkenan untuk menuliskan 10 hukum Allah dalam loh batu yang menggantikan tersebut. Ayat yang ke-29, Keluaran pasal 34, ayat yang ke-29, menarik sekali. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di dalam tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Dia tidak sadar bahwa mukanya sekarang bercahaya karena dia sudah berbicara dengan Tuhan. Muka Musa mengeluarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Dan Musa adalah satu nabi terbesar yang dianggap nabi terbesar oleh orang-orang Israel, saudara. Saudara bayangkan juga dalam Matius, coba kita buka Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17 ayat yang kedua. Ini adalah transfigurasi daripada Kristus Yesus di atas gunung. Ayat yang kedua, Matius pasal 17 ayat yang kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang dan seterusnya. Ayat ketiga, maka tampak kepada mereka Musa dan Elia, ini prophets. Ini sekarang Yesus yang dinyatakan sebagai the prophets, dengan muka yang bercahaya tersebut. Cahaya yang menyatakan adalah dia adalah seorang nabi, saudara. Cahaya di muka menyatakan dia adalah seorang nabi. Sekarang di samping muka atau Tuhan yang sudah ditransfigurasikan tersebut, ada Musa, ada Elia sedang berbicara dengan dia. Di dua nabi di dalam zaman orang Israel. Petrus berkata, Tuhan betapa bahagia kami berada di tempat ini. Jika engkau mau biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Maksudnya apa? Mereka masih tidak tahu Yesus yang utama. Yesus becomes one among the 3 of them. Inilah kerusakan kekristenan. Menganggap Kristus cuma satu di antara orang-orang yang hebat. Inilah anak-anak Tuhan, inilah murid-murid Tuhan. Saya akan baca, saudara, nanti saya akan kumpulkan data-data ini terlebih dahulu, saudara. Revelation, yaitu Wahyu. Wahyu pasal yang pertama, saudara. Wahyu pasal yang pertama. Ayat yang ke-10, pada hari Tuhan, Wahyu pasal yang pertama ayat ke-10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini dan seterusnya.
Saudara bisa melihat yang berbicara di sana, saudara, pada akhir dalam ayat yang ke-13 saya bacakan. Di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan datanya berlilitkan ikan pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagian bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api, cahaya semua di sini, saudara. Dan kaki yang mengkilap bagaikan tembaga, membara dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. 16, dan di tangan kanannya memegang 7 bintang, dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam bermata dua, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saudara, ini bicara wajah, Musa wajahnya bersinar. Dan transfigurasi Yesus Kristus wajahnya bersinar dan dihapit oleh 2 nabi, yaitu Musa dan Elia. Nanti di zaman akhir ketika Yesus datang, dia akan membawakan firman-Nya, menyuruh Yohanes Pembaptis menuliskan firman-Nya kepada 7 gereja, dan mukanya akan bersinar seperti terik matahari. Saudara, apa maksudnya di sini? Nabi Musa yang mendapatkan firman daripada Tuhan, dinyatakan ketika dia bertemu dengan Tuhan, mukanya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara baca 2 Korintus, coba kita buka 2 Korintus. Kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri Musa ada satu kemuliaan yang akan hilang. 2 Korintus pasal 3 ayat 7, semua membaca dalam bahasa Indonesianya, saya akan baca dalam bahasa Inggrisnya. 2 Korintus pasal 3 ayat 7, yang saya baca dalam bahasa Inggrisnya. Now if the ministry of death carved in letters on stone came with such glory, maksudnya hukum Taurat tersebut, dikatakan itu adalah ministry of death, saudara. Hukum Taurat tersebut yang dituliskan dalam letters di dalam batu tersebut, came with such glory, datang pada orang Israel dengan kemuliaan yang luar biasa sekali. That the Israelites, orang-orang Israel, could not gaze at Moses' face, tidak bisa melihat muka Musa karena kemuliaannya yang dinyatakan dalam muka Musa yang akan dibawa dalam kepemberhentian. Because could not gaze at Moses' face because of its glory which was being brought to an end. Semulia-mulianya muka Musa yang menampilkan kemuliaan Tuhan sebagai nabi yang demikian penting karena menurunkan hukum Taurat kepada orang Israel tersebut. Semulia-mulia muka daripada nabi ini, katanya kemuliaan akan diberhentikan, which was brought to an end. Yang digantikan sekarang adalah Kristus. Kok Kristus ini menceritakan jabatan Kristus sebagai nabi. Muka Kristus, Kristus bercahaya. He is the radiance of God's glory. Waktu ditransfigurasi, Matius pasal 17 kita buka. Waktu ditransfigurasi, muka Yesus seperti cahaya matahari. Dia dihimpit oleh Musa dan Elia. Orang-orang mau mendirikan kemah bagi Yesus, Musa dan Elia. Ayat yang kelima, saudara. Keluarlah suara daripada surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Listen to this prophet. The Son of God, prophet, listen to him. Bukan cuma listen to him saja. This prophet is so different, begitu berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Yang juga mengharapkan orang Israel mendengarkan dia di dalam wahyu, saudara. Kalau saudara baca wahyu pasal yang pertama tadi, dalam ayat yang ke-11. Yang prophet ini, the eschatological prophets, yang mukanya bercahaya seperti terik matahari ini. Dia akan mengatakan, apa yang kau lihat, sekarang tuliskanlah. Semua nabi hanya bisa mengatakan orang untuk dengarkan dia. Tuhan, the eschatological prophets, bukan cuma meminta semua orang mendengarkan dia, bahkan dia memiliki suatu wewenang untuk memerintahkan Yohanes, Rasul Yohanes untuk menuliskannya. Saudara, mengapa demikian berbeda antara Kristus dan nabi-nabi yang lain? Nabi-nabi yang lain melihat Kristus, melihat Tuhan, wajahnya bersinar. Kristus adalah the radiance of God's glory. Dia sinar yang memancarkan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Secara tanpa sadar, saudara sedang membaca suatu ayat yang penting yang menyatakan, kalau saudara bandingkan Musa, saudara bandingkan transfigurasi Kristus, saudara bandingkan wahyu, ini sedang bicara mengenai jabatan Kristus sebagai nabi and the eschatological nabi, the last prophet tersebut. Saudara, kita buka Hebrew, Ibrani pasal yang ketiga, saudara. Dan saya akan tutup dengan suatu statement ini, Ibrani pasal 3. Ayat 5, Ibrani pasal 3, saudara. Coba kita buka Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 menyatakan bagaimana Kristus lebih utama daripada semua nabi, yang bahkan yang paling utama daripada orang Israel.
Yesus lebih tinggi dari Musa, itu title yang diberikan LAI bagi perikop ini. Kalau saudara baca ayat kelima, Musa memang setia dalam segenap rumah Allah. Setia. Sebagai apa saudara? Sebagai pelayan. Ayat 6. Kristus setia sebagai anak saudara. Dia adalah nabi yang jauh lebih tinggi daripada nabi yang paling tinggi. Dan di sini sedang dinyatakan, dia adalah the exact imprint of his nature. Dia menyatakan, shine forth his glory, saudara. Dia adalah the radiance of God's glory tersebut. So di minggu-minggu datang akan kita mempelajari jabatan Kristus yang ketiga, yaitu imam, saudara. Suatu hal yang sangat penting. Mari kita tundukkan kepala dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Siapa yang berkata di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, saya bersyukur bisa mengerti firman Tuhan dengan lebih mendalam lagi, khususnya mengerti supremasi Kristus, bahwa dia adalah Raja, Nabi, dan Imam. Saya bersyukur bisa mengenal dia lebih mendalam lagi. Saya bersyukur firman Tuhan merubah konsep saya, yang berkata demikian, bersyukur pada Tuhan. Acungkanlah tangan saudara, silakan acungkan tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Ada yang mengatakan, saya bersyukur pada hari ini, saya baru mengenal siapa Kristus yang sebenarnya. Saya baru mengenal dia lebih dari kaya daripada apa yang sudah saya terima selama ini. Saya menyatakan diri beriman kepada Kristus. Saya menyatakan diri kepada Raja, Sang Raja tersebut. Saya mengatakan demikian, sekarang acungkan tangan saudara. Adakah? Puji Tuhan. Adakah lagi yang lain? Puji Tuhan. Adakah lagi yang lain? Mengatakan, saya percaya dan menyatakan diri beriman kepada Kristus. Dari kebaktian pagi hari ini, saya mengatakan demikian, acungkan tangan saudara, belakang, depan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, tangan diturunkan. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri, mari kita berdoa, masing-masing berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan, berdoa pada Tuhan supaya dari hari ke hari, kita diberikan stamina yang terus rindu dan merindukan, mengenal Kristus melalui kitab Ibrani ini. Berdoa untuk diri kita sendiri masing-masing, adalah orang-orang yang hina, tanpa belas kasihan Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat malang sekali. Mari kita berdoa supaya Tuhan tidak hanya menyelamatkan dan berhenti keselamatan tersebut, tapi keselamatan yang kita terima membuat kita semakin merindukan mengenal Tuhan lebih mendalam lagi. Mari kita berdoa untuk masing-masing respon firman Tuhan ini, bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Semua buka suara. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sudah diberitakan di atas mimbar ini ya Tuhan. Berikanlah kami, hamba-Mu juga ya Tuhan, hari demi hari ketika mempelajari kitab Ibrani, semakin melihat keutamaan Kristus, semakin melihat keheranan Kristus yang jauh berbeda daripada manusia. Jangan biarkan kami hanya menganggap Kristus satu dari begitu banyak orang-orang hebat dalam dunia ini, dalam sejarah. Oh Tuhan, berikanlah kami belas kasihan untuk bisa melihat Kristus sebagaimana Dia adanya ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Hamba berdoa untuk gereja GRI Karawaci, untuk setiap hamba Tuhan, penatua, pengurus, majelis, aktivis, juga semua jemaat ya. Tumbuhkanlah iman kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.